Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat tentunya. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati hadiratnya dengan hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dengan hati yang penuh limpahan, perkataan-perkataan yang baik untuk memuji Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kekasih Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan seperti yang sering saya katakan, bahkan untuk hal-hal yang menurut kita Tuhan kok nggak lakukan bagi kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita percaya semua yang Tuhan lakukan itu yang terbaik bagi kita, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu sendiri. Untuk kami boleh beraktivitas dan menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Hidup yang berarti, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, dan Engkau yang dipermuliakan. Sebab itu kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mengawali lagi hari yang baru dalam hidup kami yang telah Kau beri, yaitu bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, mengalami kuasa persekutuan satu dengan yang lain, bahkan menikmati firman-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Sebelum pagi hari ini dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepadamu, karena apa yang telah Kau perbuat bagi kami, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna, yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dengan apa Kau membalas kasih-Mu yang Ku terima darimu. Dengan apa Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima darimu. Dengan apa Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau yang layak disembah, yang patut dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu, membalas cinta-Mu yang telah Engkau buktikan di kayu salib. Engkau mati mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu, menjadikan hidup kami berarti, dan kami menerima anugerah hidup yang kekal. Sungguh dengan apakah kami dapat membalas semua kebaikan, selain hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu, selain dengan kami hidup menyenangkan hati-Mu,
hidup sesuai dengan perkataan-perkataan firman, melakukan firman-Mu, sehingga semua orang melihat perbuatan baik yang ada dalam hidup kami, dan Engkau Bapa dipermuliakan. Karena kami percaya sesungguhnya kami diciptakan di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau sediakan sejak semula, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Sebab itu biarlah setiap kami mengerti tujuan-Mu dalam hidup kami, yaitu di sepanjang perjalanan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menerangi dan menggarami banyak orang dengan perkataan baik kami, perkataan yang membangun bukan meruntuhkan, perkataan yang menghidupkan bukan mematikan, perkataan yang meneguhkan bukan melemahkan. Bahkan dengan setiap perbuatan-perbuatan baik kami, karena itu adalah sifat alamiah kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kami tahu semua itu hanya mungkin terjadi ketika firman-Mu ada dalam hati kami. Ketika firman-Mu yang menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kami. Ketika firman-Mu menjadi respon otomatis dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau biarlah hati kami, tanah yang subur itu, ditaburi lagi dengan benih kebenaran firman-Mu. Waktu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan otomatis kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Oh, Pak Yosia gantiin Bu Riana ya? Iya. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya cukup jelas ya? Halo, selamat pagi. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Oh, oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus menggantikan istri saya karena dalam perjalanan dari Jambi ke Muara Bungo ya. Tadi berangkat jam 3 subuh ya. Berarti saat ini masih dalam perjalanan. Baik, bahan saat teduh kita pada pagi hari ini ya, itu diambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya bacakan ya. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di dalam perjalanan pemuritan bersama murid-muridnya, muridnya yaitu Petrus menanyakan apakah
dia ingin tahu begitu ya, apakah yang sudah dilakukan mereka itu dikatakan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, dan dia bicara bahwa dia sudah melakukan sampai 7 kali. Nah, 7 kali ini sebenarnya itu adalah angka simbol-simbol dari orang Yahudi. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Makanya dibilang hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, angka 7 kali ini berarti mereka sudah mengampuni, mereka sudah melakukan, memberikan pengampunan, ya minimal kalau menurut saya mungkin setiap hari mungkin ada sekali mengampuni orang. Nah, tetapi Yesus mengatakan bukan setiap hari, tetapi sampai 70 kali 7 kali, ya. Jadi yang Yesus atau Tuhan inginkan bahwa kita itu mengampuninya tanpa batas, ya. Kita tahu bahwa naturalnya Tuhan itu adalah mengasihi. Nah, jadi bagaimana cara Tuhan mengasihi? Ya, itu tadi melalui karya penyelamatan tadi, kematiannya di kayu salib, ya. Jadi kalau tadi lagu yang dinyanyikan kita bersama-sama, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu ya Tuhan, ya. Tuhan sudah mati buat kita. Artinya apa? Nah, cara dia untuk mengapresiasikan kasihnya itu adalah dengan cara mengampuni kita, ya. 70 kali 7 kali artinya Tuhan itu tidak terbatas kasihnya. Pengampunannya itu tidak terbatas sampai manapun, ya. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, ada satu statement dari Pria Sejati bahwa keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Artinya apa? Kalau kita ini ciptaan Tuhan, kita seperti Tuhan mengampuni, ya. Nah, kata mengampuni ini memang tidak memang mudah mengucapkannya, tapi tidak gampang untuk melakukannya, ya. Nah, makanya Tuhan beri perumpamaan tentang pengampunan. Nah, di ayatnya yang berikutnya, ya, kita bisa melihat perumpamaan tentang pengampunan, yaitu di ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Karena perikop ini masih satu perikop dan saling berkaitan. Saya bacakan ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ayatnya yang ke-23, sebab hal kerajaan surga dikatakan seumpama. Tadi kan perumpamaan, maka dibilang seumpama seorang raja yang hendak 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hambanya itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu, menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
ya di penutupnya, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, jadi perumpamaan ini kalau kita artikan, ya, jadi di sini ada raja, ya, terus ada orang yang berhutang, terus raja di sini adalah gambaran tentang Bapa di surga, tentang Tuhan. Orang yang berhutang itu adalah kita semua, yaitu orang yang berdosa, ya, dan dikatakan bahwa kita adalah orang yang berhutang, ya. Nah, tadi dikatakan ada angka-angka, dikatakan seorang hamba ini berhutang 10.000 talenta, ya. Nah, terus dikatakan hamba yang lain punya hutang, ya, sebesar berapa tadi ya? Ya, tapi dia menggunakan angka yang lain, yaitu 100 dinar, ya. Jadi kadang kita bingung juga membayangkannya, maksudnya apa ini angkanya, ya. Jadi kalau 1 dinar itu, 1 talenta itu kalau nggak salah, ya, seperti yang Along pernah sampaikan, 1 talenta itu upah seorang sehari, itu upah bekerja, ya. Nah, 1 dinar itu kita nggak tahu ya angkanya 1 dinar itu berapa. Tapi kalau kita misalkan 1 dinar itu sekitar 6.000 atau 100.000, maka angkanya itu kalau kita lihat bahwa hamba yang pertama ini, ya, yang tidak sanggup ini, itu berhutang di angka sekitar 6 triliun kalau dihitung dalam dunia rupiah. Nah, sedangkan hamba yang satu lagi yang berhutang kepada yang hutangnya dihapuskan tadi, itu sekitar hanya 10 juta. Ya, jadi Tuhan mau menggambarkan betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya dosa-dosa kita yang kita perbuat, yang tidak terbatas itu, Tuhan mau menghapuskannya. Ya, tapi kita lihat bahwa ketika dosa kita dihapuskan, mengapa kita, ya, itu sulit sekali mengampuni orang lain. Padahal dikatakan bahwa kalau kita serupa dengan Kristus, itu adalah dalam hal mengampuni juga. Kenapa sulit buat kita? Ya, karena mungkin salah satunya kita nggak tahu betapa besarnya kasih Tuhan itu, betapa dalamnya, betapa tingginya, ya, betapa luasnya, ya. Nah, tapi kalau kita tahu dan kita mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan itu tidak terhitung, masa angka 10 juta aja kita nggak mau hapuskan, sedangkan angka yang 6 triliun itu ya yang sudah Tuhan hapuskan. Nah, jadi di sini kesimpulannya dari perumpamaan itu mengatakan bahwa Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, ini juga yang sering kita ucapkan, kita doakan setiap pagi dalam doa Bapa kami, ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, intinya kalau kita tidak bisa mengampuni, ya mungkin ya kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena intinya dari pengajaran Kristus itu adalah hal mengampuni. Ya, kalau kita lihat juga akhir-akhir ini banyak sekali kalau kita nonton di YouTube, bagaimana orang bisa bertobat, orang yang dari iman yang berbeda bisa mengimani Kristus. Karena apa? Karena ada kekuatan kita adalah dalam hal kuasa pengampunan. Ya, mungkin kalau dalam ajaran-ajaran agama-agama lain, taunya kalau kamu salah menurut Tuhan mereka, udah kamu dihukum, kamu dibakar. Ya, hukummu kalau begini potong lidah. Kalau kamu salah begini, mencuri, tanganmu dipotong, begitu ya. Nah, tapi berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Ya, bagaimana hidup kita, bagaimana orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita berlimpah dengan kasih,
Orang lain bisa melihat bagaimana berbedanya kita dengan orang lain karena ada kuasa pengampunan tadi. Ya, nah bagaimana kita bisa mengampuni? Tentunya kalau kita sendiri juga tidak kuat ya. Saya percaya bahwa semua kita tidak kuat untuk mengampuni, kecuali ada Roh Kudus yang menyertai kita, kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, kita lihat juga bagaimana kalau bicara tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, kalau tidak ada Roh Kudus di situ, kalau tidak ada Allah Tritunggal, tidak ada Allah Bapa yang di sana, mungkin Tuhan sendiri juga tidak sanggup, ya. Nah, kita percaya apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dia bisa bertahan, dia bisa mengasihi dunia ini karena ada Allah Roh Kudus yang selalu menyertai. Kita percaya juga dalam hal yang sama, kalau kita bisa mengampuni orang, ya. Kalau tadi menurut hitung-hitungannya kenapa kita sulit mengampuni, karena kadang ya kalau kita orang nggak kenal sama kita ya mungkin ya udah kita ampuni ya. Tapi begitu tahu bahwa orang ini sudah banyak kita bantu, udah banyak kita tolong, dia mengkhianati kita, ya karena sering kali kita jumpai kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya usahanya habis bangkrut karena apa? Karena yang menipu itu orang satu gerejanya gitu ya. Aduh, saya bilang kok bisa kayak gitu ya. Tapi yang luar biasanya waktu dia melepas pengampunan, dia santai aja ceritakan gitu, kayak nggak ada beban. Jadi saya punya juga salah satu orang guru atau orang tua rohani saya, ketika saya mau menceritakan pergumulan hidup saya, begitu dia ceritakan, wah ternyata pergumulan hidup dia itu bukan sembarangan orang yang menipu dia gitu ya. Kalau orang jahat wajar menipu dia ya, tapi orang yang dekat. Ya bahkan kalau saya bilang ya orang di gereja sendiri yang menipu dia, luar biasa imannya, luar biasa hatinya ya. Saya salut melihat dia begitu ya. Nah, kita semua juga rindu hal seperti itu. Ya, nah apa yang saya alami juga akhir-akhir ini ya, saat-saat ini memang kita harus berlimpah dengan kasih, kita harus dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Ya, karena ya kadang sering ya kita sudah melakukan hal yang baik, apa yang sudah kita lakukan itu hal yang benar. Ya, tetapi kadang yang sampai kepada orangnya itu tidak seperti itu, ya. Jadi kadang harus terpaksa bukan kita yang bikin salah, ya, tapi harus kita yang mengampuni. Ya, tapi sebenarnya itu adalah ukuran keserupaan kita dengan Kristus itu adalah di situ. Kita harus bisa mengampuni, ya, seperti Kristus juga mengampuni kita. Ya, mungkin terima kasih untuk sharing saya pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yosia buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Saya percaya, saya nggak tahu secara pribadi Bapak Ibu baca perikop ini, mendengar khotbah dari perikop ini entah berapa puluh kali, bahkan mungkin entah berapa ratus kali. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu Bapak Ibu udah berapa kali. Tapi yang perlu Bapak Ibu renungkan, apakah mengampuni itu sudah menjadi respon otomatis? Dan mengampuni itu bukan seperti Petrus tanya kepada Yesus. Sampai 7 kali Tuhan? Bukan, jelas ada tanda seru kata Yesus. Bukan sampai 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Nah itu kalau rumus hukum matematika itu artinya tidak terbatas. Artinya apapun, siapapun, kapanpun, orang bisa menyakiti hati kita, kita harus mengampuni sebagai respon otomatis. Bahkan tadi digambarkan 10.000 talenta dengan 100 dinar. Itu perbandingannya 60 juta dinar dengan 100 dinar. Nah, sekali lagi pertanyaannya yang harus kita renungkan adalah, apakah mengampuni itu sudah menjadi respon otomatis kita? Karena ada begitu banyak orang, kisah ini sekali lagi puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali selama puluhan tahun dia jadi orang Kristen. Tapi kalau hanya sampai batas di sini,
Dia hanya sekedar tahu, akhirnya ketika dia disakiti, dia tetap nggak bisa mengampuni. Atau yang seperti saya katakan, ya mungkin Bapak Ibu sudah berbuah 30 kali ganda. Nggak apa-apa. Dari 10 kejadian orang menyakiti hati Bapak Ibu, atau seperti Pak Yosia tadi katakan menipu, 3 kalinya kita bisa menang mengampuni. Dan mengampuni selalu saya ajarkan prinsipnya gini. Mengampuni itu adalah keputusan, sembuh itu adalah proses, melupakan itu nggak bakalan. Jadi ingat, jangan berpikir kalau aku ampuni dia itu aku lupa perbuatannya yang menyakitkan. Nggak bakalan Bapak Ibu. Karena kalau sampai Bapak Ibu lupa hal itu, nah Bapak Ibu nanti dicokok sama Pak Santo, dibawa ke TC. Karena itu lupa ingatan namanya kan. Jadi mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan berkali-kali, bagaimana sih firman Tuhan itu harus sampai jadi respon otomatis. Itu ya kita renungkan, kita pahami. Sama berkali-kali saya kasih contoh, mengapa begitu kita lapar, otomatis kita makan. Karena kita percaya, kalau kita makan waktu lapar, kita nggak akan lapar lagi. Atau sama seperti yang saya jelaskan lebih detail, dulu kepercayaan saya salah. Pria itu kalau lapar nggak bisa tidur. Tapi setelah saya belajar, setelah saya pahami, saya ngerti, oh enggak. Ternyata malam kalau makan itu nggak sehat. Dan itu yang saya pahami, itu yang saya percayai, dan itu yang otomatis saya lakukan. Sama seperti kenapa orang kalau haus otomatis minum. Karena dia percaya, sudah di level percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia paham. Nah, sama. Saya dulu juga punya pemahaman yang salah. Kepercayaan yang salah. Woi, kalau panas terik, haus, woi, minum air es itulah enaknya. Tapi setelah saya belajar tentang kesehatan, dan kemudian saya paham bahwa yang sehat itu adalah minum air hangat, mau sepanas terik apapun, mau sehaus apapun, saya tetap minum air hangat. Itu menjadi respon otomatis saya. Kenapa? Karena sudah saya percaya. Nah, jadi pagi hari ini, come on Bapak Ibu, coba renungkan firman Tuhan. Sederhana kalau saya bicara soal pengampunan. Yang saya pahami, satu, mengampuni itu adalah perintah Tuhan, dan Yesus ngomong, kalau kau nggak mengampuni, Bapamu di surga juga nggak mengampuni. Udah jelas kita tahu ayat itu. Terus yang kedua yang saya pahami tentang pengampunan, ketika saya mengampuni, hati saya lega. Hati saya plong, hati saya sukacita, hati saya damai. Tapi berapa banyak orang nggak paham. Yang dia renungkan itu udah gini, alangkah enaknya dia yang salah, aku yang mengampuni. Atau kalau aku ampuni, nanti dia bersak kepala, Pak. Nanti melunjak dia, Pak. Nah, itu yang kita renungkan, itu yang kita pahami, dan itu yang kita percayai, dan itu yang kita lakukan. Makanya ketika ada orang yang nipu kita, menyakiti kita nggak mau ampuni. Karena yang menjadi respon otomatis kita, nanti dia melunjak, dia besar kepala. Nah, sama hari-hari ini. Ada begitu banyak orang minta, wah hari-hari ini situasi seperti ini, khotbah itu tentang kekhawatiran dong, tentang kematian. Saya bilang, Bapak Ibu dengerin khotbah tentang kekhawatiran, tentang kematian itu udah berapa ratus kali sih? Kenapa masih mau khawatir terus sih? Jangan, ya makanya Paulus pernah ngomong kepada anak didiknya Timotius bahwa di hari-hari terakhir orang itu akan lebih suka mendengar dongeng daripada ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan nenek-nenek tua untuk memberikan dongeng. Nah, yang saya katakan bukan berarti terus gereja panggil nenek tua dongeng, bukan. Maksud dongeng itu kan meninabobokan. Oh, ini lagi situasi seperti ini, khotbah itu jangan khawatir gitu nak. Hari Minggu khotbah itu jangan khawatir. Oh, jangan khawatir, Tuhan aku nggak khawatir. Pulang ke rumah khawatir juga. Karena saya percaya firman Tuhan jangan khawatir itu udah ratusan kali, bahkan ribuan kali didengar. Nah, makanya melalui koran Dio ini Bapak Ibu, seperti akhirnya kita sepakati up in out.
Setiap pagi kita up kepada Tuhan, kita memuji, kita menyembah Tuhan, terus kita terima firman Tuhan. Hari ini kita terima firman Tuhan bahwa mengampuni itu adalah hal yang harus kita lakukan tanpa batas. Kepada siapapun, kesalahan apapun, setiap hari, setiap saat. Ini kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Nah terus sepanjang hari kita internalisasi ke hidup kita, ya Tuhan, aku mau ampuni Tuhan, aku mau buat keputusan hari ini, kalaupun ada orang menyakiti aku, apapun, aku akan ampuni Tuhan. Itu yang direnungkan sepanjang hari ini. Oh ya, kalau aku mengampuni, hatiku akan damai Tuhan. Kalau aku mengampuni, aku akan sukacita Tuhan. Kalau aku mengampuni, aku akan menerima pengampunan dari Engkau. Tuhan terima kasih. Itu yang kita renungkan sepanjang hari. Dan out-nya, ya kita ampuni orang. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Bahkan istri saya tadi ngomong, iyalah, kalau orang lain yang nipu kita, gimana kita mau sakit hati, apalagi kalau beli barang terus tertipu. Ya kita mau marah sama siapa? Marah sendiri. Nah, tentu yang bisa menipu itu orang-orang terdekat biasanya. Yang bisa menyakiti itu biasanya justru orang-orang terdekat. Bahkan saya ngomong, yang di bawah satu selimut. Makanya semua dimulailah dari rumah. Bagaimana dengan pasanganmu? Bagaimana dengan orang tua dan anakmu? Masih suka sakit hati dengan pasangannya? Capek deh. Nah, come on Bapak Ibu. Yuk, orang Dio pagi ini adalah up-nya kita. Kan setiap hari itu harus up in out. Bagaimana kita dengan Tuhan. Terus bagaimana kita, firman Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan tegur aku apa hari ini? Firman Tuhan suruh aku berubah apa hari ini? Firman Tuhan mau membaharui karakter aku apa hari ini? Dan kemudian kita membagi. Nah, seperti semalam kita bahas, ini kan hanya pembahasan saja yang terus berubah. Mau saat teduh kah, mau 4M kah, mau hafrut kah, mau koram deo kah, ujung-ujungnya yang 4M lah istilahnya kita kenal secara umum di kita. Yaitu setiap hari menerima firman, terus setiap hari kita merenungkan firman, setiap hari kita melakukan firman, dan setiap hari kita membagikan firman. Nah itulah yang harus kita bangun, itulah gaya hidup, bertekun dalam firman dan persekutuan. Kita bukan lagi membangun gaya hidup jemaat yang, maaf sekali lagi, udah salah bertahun-tahun. Gereja mau mengentertain jemaatnya supaya puas. Baik dari fasilitas, baik khotbah-khotbah yang berkat, engkau diampuni. Enggak, kita enggak seperti itu lagi Bapak Ibu. Kita ini benar-benar mau membangun gaya hidup Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, jadi pagi hari ini kembali, pagi hari ini. Tuhan mengingatkan setiap kita. Kalau engkau sudah melakukan mengampuni, saya percaya engkau akan diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Tapi kalau engkau masih sulit untuk mengampuni, bertobat hari ini. Dan mulai praktek mengampuni. Seperti yang saya pernah katakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6, itu ada tahapan-tahapan sampai satu nilai kebajikan itu menjadi gaya hidup kita. Harus dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap kita sudah tahu apa itu mengampuni. Tapi nggak cukup cuma tahu mengampuni, harus sampai menjadi rema, pengetahuan. Iya ya, memang harus mengampuni. Kalau nggak ngampuni, rugi sendiri ya, tuh sakit hati sendiri. Nah, tapi nggak cukup cuma sampai rema firman Tuhan. Harus penguasaan diri, ambil sikap, ambil keputusan. Iya, mulai hari ini, siapapun menyakiti aku akan ampuni dia. Tapi nggak cukup cuma sampai penguasaan diri, mengambil keputusan. Tapi ditambah ketekunan di atasnya kata firman Tuhan. Repetisi, berulang-ulang. Hari ini bisa mengampuni, besok bisa mengampuni, besok lusa bisa mengampuni. Hari keempat, aduh Tuhan kalau ini sakit Tuhan. Nggak apa-apa minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan beri kekuatan ya. Ini lebih sakit seperti yang 3 hari. Kalau kemarin mah biasa Tuhan. Ini sakitnya minta ampun nih Tuhan. Aduh, tapi Tuhan aku tetap ampuni lagi deh. Sampai akhirnya menjadi kesalehan, gaya hidup, respon otomatis. Udah nggak bisa disakiti lagi hatinya. Udah mati rasa kata istri saya.
Orang mau ngomong apa, orang mau berbuat apa, udah langsung ampuni. Nah, itu yang kita mau praktek. Yuk, Pak Santo, silakan. Ya, kalau kita belajar di sini up in out, kadang outnya itu yang harus kita betul-betul perhatikan ya. Up-nya bagus, in-nya bagus, out-nya ini outputnya. Ya, kalau kita lihat doa Bapa kami juga luar biasa ya, dan ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita yang bersalah sama orang itu gampang. Orang yang bersalah pada kami itu tidak gampang ya. Tetapi pasti bisa kalau kita mau. Ya, Tuhan aja nggak bisa kalau kita tidak mau. Nah, saya kemarin dengar ada sahabat saya cerita, ya seorang hamba Tuhan, ya cerita. Kadang kita khotbahkan gampang ya di dalam mengampuni, ya kamu harus ngampuni. Jadi dia betul-betul kali ini dia dibawakan sebuah kondisi yang luar biasa gitu loh. Artinya dia tertipu oleh temannya, tertipu oleh orang dekat saya bilang. Di mana orang dekat ini juga luar biasa di dalam pancingannya gitu. Ya, dia mau melakukan sesuatu, dia kirim duit. Dia mau datang kemana, kirim tiket segala macam. Alhasil pada satu titik, ya si teman ini melancarkanlah serangannya. Dan si teman sahabat saya ini merasa, wah ini penting, harus ditolong gitu loh. Harus ditolong sampai dia pinjem sama teman-teman yang lain demi untuk demi untuk bagaimana menolong sahabatnya, ya kan? Ternyata sekali, dua kali, segala macam, dia belum gitu loh. Sampai akhirnya dia mendengar bahwa orang ini sudah melarikan sekian M duit orang. Waduh, dia baru sadar gitu loh. Nah, ini tapi sudah keluar semua, duit out-nya sudah pergi gitu loh. Nah, akhirnya dia bilang, disinilah saya betul-betul diuji gitu loh, tentang pengampunan. Wah, tidak gampang katanya. Panas hati katanya. Malam telepon, angkat tidak. Kadang ini gitu, segala macam. Waduh. Nah, akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang ini. Udahlah, aku relakan lah, aku ampuni dia. Aku ampuni dia, aku relakan gitu. Tapi ya memang berdarah-darah ya, angkanya tuh maaf ya, cukup besar bagi seorang hamba Tuhan, cukup besar. Tapi disitulah saya baru tahu gitu loh ya, saya baru tahu belajar tentang sebuah pengampunan itu bukan hal yang gampang. Tapi bisa. Nah, ini bisa. Nah, pengampunan itu perintah juga, perintah Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa kita di surga juga tidak mengampuni. Ya, aplikasi. Ya, tolong list, catat orang-orang yang pernah engkau sakiti atau ada orang yang kita bersalah, maupun jika engkau ada dengar, oh, misal saya ada dengar orang, oh, Bapak itu ada menyinggung orang, perkataan Bapak begini dikasih tahu di teleponnya gitu loh. Nah, akhirnya saya langsung ambil sikap, oke, bukan benar atau salah, yang penting respon. Sesungguhnya yang dia sampaikan itu sepotong, setengah potongnya hilang gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Perkataan yang lengkap itu setengah, yang muncul adalah negatif, yang positifnya enggak. Alhasil saya tetap datang, saya temuin. Sekali tidak ketemu, 2 kali tidak ketemu. Tapi saya belum ada damai sejahtera jika belum ketemu. Ketiga kali saya datang, ketemu situ. Nah, tapi saya datang, saya minta maaf dulu, Pak. Minta maaf, ya, jikalau memang perkataan saya itu ada salah. Saya datang minta maaf dulu. Nah, akhirnya dia cerita, Bapak coba ngomong
apa yang Bapak ngomong cerita? Oh, begini nih. Akhirnya saya bilang, Pak, maaf sekali. Saya bukan mau bela diri. Ya, sekali lagi bukan mau bela diri. Tapi saya punya saksi. Ada 1, 2, 3 orang. Kebetulan ada teman yang saya bawa juga memang. Perkataan Bapak itu yang engkau dengar bukan seperti itu. Tapi yang versi saya seperti ini. Nah, bro, ini seperti ini. Nah, setelah kita konfirmasi ya, itu ya. Akhirnya barulah ketemu gitu loh. Oh, ternyata begini. Tapi saya sendiri juga minta maaf. Jikalau memang kata-kata saya itu menyakitkan Bapak. Tapi setelah dikonfirmasi begini, oh tidak. Ternyata itu di dalam tuh positif, bukan negatif. Nah, jadi sekali lagi kita belajar sekarang. Hari ini di list lah. Mungkin pernah kau sakiti orang, ya kan? Yuk, kita ampuni. Kita datang bila perlu. Kalau ada di sini, di Jambi, kita datang. Nah, kalau memang masih jauh, ya telepon. Telepon. Nah, bukan hanya itu, tapi ingat, saudara kita mungkin yang dengar tadi yang seperti saya bilang, kita langsung otomatis kita kejar gitu. Nah, mungkin dari saya demikian. Out-nya ya, aplikasi out-nya penting. Ibu Merianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Sedikit ya, suara saya bisa didengar ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah menyampaikan ya, ada 3 level mengampuni. Level 1, 2, 3 ya. Kalau orang itu, misalkan kita keluar dari kamar atau dari satu tempat, terus orang itu juga buru-buru jalan, kita nabrak dia, sama-sama nabrak gitu ya. Kita mudah minta maaf. Maaf gitu ya, udah. Kemudian kalau kita ditabrak, misalkan orang itu bawa teh panas atau kopi panas gitu ya, tiba-tiba nabrak kita, berat gitu ya. Nah, kita juga bisa memaafkan perbuatan orang yang seperti itu. Tapi kalau orang dekat, di mana kita sudah berbuat banyak untuk dia, kan ini pelajaran hari ini Tuhan bilang ini yang pengampunan level 3. Karena Petrus mengatakan saudaraku, gitu kan. Berarti kan orang yang kita sudah banyak berbuat sesuatu untuk dia. Itu Tuhan katakan 7 kali 70 kali. Kali kalau di belakang kali itu kosong, berarti 0, nggak ada sesuatu. Bilangan dikalikan 0 itu hasilnya tak terhingga. Nah itu Tuhan mau. Kemudian begini, tadi Pak Heri mengatakan, melupakan itu nggak bakalan. Bisa Pak, melupakan itu bisa. Ya, karena Tuhan aja melupakan kesalahan kita, pelanggaran kita. Kalau kita dihitung pelanggaran kita oleh Tuhan, wah parah kita. Ya. Nah, bagaimana bisa melupakan? Saya kembali lagi kepada sesuatu yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Saya ini hanya debu dan saya tidak mempunyai apa-apa. Semuanya ini milik Tuhan. Uang pun juga milik Tuhan. Kalau sekiranya, dan memang saya seringkali sih terjadi begitu, orang menipu saya sampai puluh-puluhan juta, padahal saya pegawai negeri. Aduh, kata saya, sampai ratusan juta juga. Kata saya, nah ini nominal kan, kalau orang menyebutkan gitu, kalau yang uangnya banyak mengatakan, itu sedikit gitu. Tapi kan bagi orang beda-beda. Kalau disebut nominal itu beda-beda. Nah, tapi tertipu. Sampai sekarang ya nggak kembali. Tapi saya melupakan. Baiknya kita melupakan aja. Jangan nggak bakalan, kita harus melupakan. Karena kita ini debu dan kita ini bukan aku ya. Ya, aku kita ini jangan menonjol gitu loh. Aku kita ini harus
dinolkan gitu. Karena semuanya milik Tuhan. Tuhan nanti yang berperkara untuk apapun. Saya merasa dapat hari ini firman Tuhan seperti itu, Pak. Jadi saya ya tadi kan Pak Hedi katakan juga orang terdekat itu ya yang satu tempat tidur, satu selimut gitu ya. Nah, saya nggak peduli orang nggak bisa memaafkan saya, ya. Tapi saya harus bisa memaafkan dan melupakan. Karena saya hanya debu dan apa yang saya miliki ini sebenarnya pemberian Tuhan. Kalau toh sekiranya saya tertipu dan orang bisa melakukan sesuatu yang seperti itu kepada saya, ya saya tetap mengampuni. Itu, Pak, terima kasih. Oke, Pak Ramli mau tambahkan sesuatu? Ya, cuma mengingatkan kembali aja tentang pelajaran dari doa Bapa kami, karena Pak Santo tadi menyinggung, jadi saya teringat ya. Di doa Bapa kami kan Tuhan mengajarkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami, itu kebutuhan fisik ya. Kebutuhan jiwa kan mengampuni. Jadi sekedar mengingatkan bahwa mengampuni itu ternyata memang untuk kita, bukan untuk orang lain. Mengampuni itu kebutuhan jiwa kita. Kalau jiwa kita mau sehat, Tuhan ajarkan kita harus mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni, jiwa kita sakit, jiwa kita terluka, jiwa kita rusak. Jadi memang kita harus mengampuni. Kenapa jiwa kita sakit, jiwa kita rusak? Karena kan pengampunan itu sudah terjadi di surga. Jadi kalau kita tidak mengampuni, seakan-akan kita mengatakan bahwa tidak ada itu pengampunan kepada diriku. Nah itu berbahaya gitu. Kalau kita tidak mengampuni, kita seakan-akan tidak percaya pengampunan Tuhan kepada diri kita. Jadi kita mengampuni bukan untuk orang lain, mengampuni untuk kita supaya jiwa kita sehat, supaya jiwa kita tidak terluka. Jadi harus kita praktekkan memang setiap hari. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Jadi sama seperti kan kita, ini menyambung loh sama perikop di atasnya itu. Kita negor orang yang berdosa, bersalah, kita tetap harus ampuni mereka. Seperti itu. Terus untuk melupakan, sebelum nanti Simon tambahkan, melupakan tuh artinya gini loh, kita nggak lupa peristiwanya. Saya masih ingat sekitar 30 tahun yang lalu, maaf ketika saya diusir, yang itu membuat saya sakit hati, marah. Saya masih ingat peristiwanya, jelas masih ingat. Karena memori yang diciptakan Tuhan yang saya tahu, ini dari belajar tentang ilmu pengetahuan, saya juga tahu memori dalam kita itu bukan seperti hard disk yang bisa rusak. Jadi maksudnya nggak bisa melupakan tuh peristiwanya. Siapa yang utang waktu itu nipu, nggak bales, saya masih ingat. Oh, waktu itu ada orang minta tolong dengan ini ternyata diembat uang saya. Saya masih ingat siapa dia, peristiwanya dia, berapa, saya masih ingat. Nah, tapi sama seperti luka, mungkin bekasnya ada. Tapi sudah sembuh itu artinya ketika kita ingat peristiwa itu, nggak ada rasa sakit lagi. Nah, itu sembuh. Makanya saya bilang, mengampuni itu keputusan, sembuh itu proses, kalau lupa nggak bakalan. Saya nggak akan pernah lupa. Dan mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada yang bisa melupakan sih ya hebat sih. Kalau saya akan tetap ingat kok peristiwa itu, bagaimana ada surat pemberhentian saya sebagai hamba Tuhan. Padahal nggak ada kesalahan amoral yang saya buat. Saya dipecat dari organisasi. Saya ingat, bahkan suratnya pun di sini masih ingat warnanya apa. Saya masih ingat, tapi udah nggak sakit lagi karena saya sudah sembuh. Nah, seperti itu. Itu maksud saya nggak bisa lupa, nggak bakalan bisa lupa. Karena saya pernah baca, itu harusnya 800 tahun pun kalau kita hidup, memori itu nggak hilang. Nah, seperti itu. Oke, Kak Simon, silakan. Oke, ya, silakan. Cuma nambahin sedikit aja. Memang kalau untuk mengampuni, terus kita masa lalu kita bisa lupa, itu nggak mungkin lupa. Itu pengalaman.
Jadi tujuan kita untuk mengampuni seperti firman Tuhan itu bilang kan ada jalan sempit dan ada jalan yang lebar. Jadi tinggal pilihan kita mau pilih yang jalan sempit atau jalan lebar. Kalau sempit itu itulah kita alami dari kehidupan kita. Terlebih selalu saya bicara tentang rumah tangga. Yang paling sulit itu kan dengan pendamping kita sendiri kan. Nah, hari-hari saya itu ya pernikahan udah 36 tahun. Waktu itu berjalan dari hari ke hari proses belajar ya untuk mengampuni. Nah, waktu pernikahan kami itu kalau selisih pendapat dengan suami, itu kadang saya tuh nggak bisa ngomong. Kadang saya itu rasa benar, tapi suami saya katakan saya itu salah. Jadi kalau kita mau jelasin, dia sering bilang, diam kau katanya. Sekali sudah bilang diam gitu kan, kita kan sudah nggak bisa ngomong lagi kan. Pasti dalam hati ini sakitnya gitu ya. Nah, untuk memberi rasa ampun itu memang sangat sulit, tapi itulah tujuan kita mengiring Yesus. Kita harus pilih jalan sempit, itu menderita. Untuk menghilangkan itu, saya mengalami ya, ketika saya mendapat tekanan seperti itu, saya hanya bisa berdoa. Berdoa itu bukan hanya di tempat yang tersendiri ruang doa. Saya bisa menangis di kamar mandi itu sampai Roh Kudus jamah saya, merubah hati saya, sehingga saya bisa memberi pengampunan kepada suami saya. Tetapi kalau untuk suami saya itu, kalau memberi pengampunan, sudah, nggak usah di ngomongin lagi, jadi udah selesai. Jadi bayan gitu. Jadi itulah tujuan saya selalu memberi pengampunan itu memilih jalan yang sempit menuju untuk kekekalan di Tuhan. Oke, thank you. Jadi ingat apa yang Pak Rami tadi juga katakan. Kalau kita mengampuni itu membuat jiwa kita sendiri sehat, Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau mengampuni, ya jiwa kita yang sakit nanti. Kita kepikiran terus. Karena kan ada orang bilang ini, antara cinta dan benci itu beda tipis. Sama seperti cinta, ingat-ingat terus, begitu juga kalau kita benci seseorang, justru itu yang teringat-ingat terus. Wah, kata-katanya, intonasinya, mimik mukanya, berapa juta uang pun ditipu, wah, itu sama diingat terus, nggak bakalan lupa, dan selamanya nggak akan lupa. Tapi kalau engkau mau sembuh, ambil keputusan mengampuni. Ketika iblis ingatkan lagi, sodorkan lagi rasa sakit itu dengan peristiwa itu, enggak Tuhan, aku ampuni dia. Bisa sampai berkali-kali loh proses sampai kita ini begitu iblis ingetin lagi masalah itu terus kita ngomong iya ya. Kadang kita akhirnya bisa ketawa sendiri, geli sendiri ya. Bodoh kali aku waktu itu marah-marah sendiri ya. Aku sakit hati sendiri, dia bisa tidur enak, dia makan enak. Bodoh kali aku waktu itu ya. Nah, itu orang kalau sudah sembuh itu sudah sadar maksudnya. Bodoh kali aku dulu marah-marah sama suami aku. Bodoh kali aku dulu marah-marah sama istri aku. Bodoh kali aku sampai mau bunuh diri. Bodoh kali aku mau seperti itu. Nah, karena udah sembuh, udah sadar dia. Walaupun ingat peristiwanya, dia udah tenang, udah happy. Itu sembuh namanya sudah Bapak Ibu. Oke, yuk praktek. Nah, sekali lagi, mengampuni itu seperti Pak Ramli bilang, itu akan menyembuhkan jiwa. Nah, memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Tinggal itu tadi, mati ego, bertekun dalam firman, dikuasai firman. Oke, mari sepanjang hari ini, yang masih bergumul tentang mengampuni, atau yang sudah berbuat 30, ayo tingkatkan lagi 60. Yang sudah 60, yuk tingkatkan lagi sampai 100 kali lipat. Supaya karakter kita, internalisasi kita, itu terus mengalami berbuah. Pak Andri, cerita mau sampaikan sesuatu? Saya mau nanya nih Pak, Oke. Kalau pengampunan ini ada batas apa ada ruangan enggak? Apa dalam segala hal, apa sesuatu hal? Nah, misalnya yang sering saya lihat ya, dari pengalaman saya dari dulu ya, kalau sewaktu kita kerja misalnya, kita kerja kalau misalnya suatu saat kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja gitu. Terkadang kita sampai minta ampun, orang tuh tidak mengampuni. Nah, atau sesuatu misalnya kita sesama ini ya, sesama kayak
kayak kita dalam agama kan misalnya kayak panatua atau apa, ada nih sering ada berapa kali saya lihat jemaat melakukan kesalahan tapi sudah minta maaf atau minta ampun, kadang masih tidak diampuni, masih diomel-omeli. Jadi saya lihat nih, saya mau tanya, apa pengampunan misalnya dalam kerja atau dalam segala sesuatu, misalnya kita kesalahan lah gitu, atau ketidakmampuan kita tuh ada batasannya enggak gitu, Pak? Oke. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita yang salah, itu berarti kita minta ampun, bukan mengampuni. Nah, hari ini yang Tuhan ajar itu kita mengampuni. Sebenarnya mengampuni dan diampuni dalam konteks firman Tuhan ini 70 kali 7 kali itu dalam satu hari, dalam semua kasus dengan orang yang sama maksudnya. Nah, maksudnya kan yang sering bisa nyakitin hati kita berkali-kali dalam satu hari itu siapa? Itu pasangan kita yang paling dekat. Kalau orang lain mah mungkin seminggu sekali belum tentu bisa nyakitin hati kita. Tapi kalau pasangan kita satu hari itu pagi bisa nyakitin, nanti jam 10 bisa nyakitin perasaan lagi. Nah, jadi kalau ditanya ada batasan, enggak. Nah, tapi kalau kasus seperti yang Ko Andri bilang, dia melakukan kesalahan, dia sudah minta ampun tapi tetap dipecat, nah itu kan keputusan bosnya, berarti dia nggak mau ngampuni. Nah, konteksnya ini kan kita mau mengampuni, bukan minta diampuni. Nah, bukan di posisi kita diampuni nih sekarang. Ya, kalau kita ketemu, kita yang jadi bosnya, kalau kita yang jadi bosnya dan anak buah kita yang salah, ya kita harus belajar ampuni. Tapi konteksnya ingat, ini pekerjaan ya, jangan salah tangkap. Mengampuni itu kan keputusan sikap hati. Tapi kalau konsekuensinya dan kesalahan itu sangat fatal, kan ada SP1, SP2, SP3. Jadi kalau kita sampai diberhentikan dari pekerjaan itu bukan berarti serta-merta bosnya nggak mengampuni, nggak boleh salah paham ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu. Jadi kalau memang kesalahannya fatal, merugikan perusahaan, loh kita nggak dipolisikan, contoh kita makan uang perusahaan, ya sudah kita minta ampun, bahkan uang perusahaan kita kembalikan. Jadi, kalaupun tetap keputusannya adalah diberhentikan kerja, ya kita harus legowo dong. Itu kan konsekuensi dari kesalahan kita. Syukur-syukur kita nggak dipolisikan, maksud saya seperti itu. Karena bosnya sudah ampuni. Tapi kan itu tadi konsekuensinya harus ada. Jadi hati-hati, jangan, oh aku sudah minta ampun, kok aku masih dipecat. Lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus mengampuni itu bicara tentang sikap hati. Makanya prinsip pengampunan saya juga selalu ajar, kita sama Tuhan minta ampun gitu ya. Tuhan selalu ampuni. Tapi akibat dari dosa kita, ya kita tanggung. Masa kita berzina terus, minta ampun, terus HIV-nya tiba-tiba sembuh, ya nggak mungkin. Terus kita nipu orang, terus minta ampun, tiba-tiba kita bebas dari penjara. Enggak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih Ko Andri. Kalau kita di posisi yang salah, terus kita udah minta ampun, terus orang itu nggak ampun, itu juga keputusan orang itu lagi. Bahkan kalaupun dia pun ampuni, nggak apa-apa, aku ada ampunin kesalahan kamu. Tapi sebagai konsekuensi kamu nggak bisa kerja lagi di sini. Tuh ya kita harus legowo dong. Setiap perbuatan itu pasti ada akibat. Nah itu sih mungkin maksudnya. Oke? Bu Merianti mau tambahkan? Iya, mungkin maksud Pak Andri itu konsekuensi dalam melakukan pekerjaan. Apa saja itu yang dimaksud dalam ayat firman Tuhan ini, apa saja yang orang perbuat kepada kita. Sebaliknya, kita itu harus berbuat sesuatu dengan perhitungan, dengan doa, dengan ketekunan, dengan kesungguhan, dengan hikmat, gitu loh. Ya, jangan kitanya yang melakukan sesuatu yang tidak pas gitu dalam apapun. Itu yang saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah dilengkapi. Begitu kira-kira Pak Andri ya. Jadi kalau ditanya mengampuni dalam segala hal, iya dalam segala hal. Dalam kasus apapun kita harus mengampuni. Itu yang Tuhan ajar. Oke, silakan Heng kalau gitu. Mari kita satukan hati, kita dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari kami terus diajar untuk melepaskan pengampunan Tuhan.
kepada orang yang melakukan kesalahan buat kami, bahkan melakukan hal yang merugikan kami, maka kami di pagi hari ini diingatkan harus melepaskan pengampunan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan, biarlah kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ya Bapa. Biarlah Tuhan jamah Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pak Aceh beserta istri ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Selvin. Kami juga berdoa buat Pipit Yonghua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Alianto ya Bapa dan juga keluarganya. Bapa, kami berdoa ya Tuhan kepada setiap sahabat kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Biarlah melewati hari-hari isoman mereka Tuhan. Mereka tetap kuat ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah atas setiap sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, buat keluarga Pak Heri, biarlah Tuhan terus berkati, dan juga Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Pak Ongko Wijaya, Tuhan juga berkati. Tuhan pakai Pak Ongko Wijaya juga Tuhan untuk membawa keluarga besarnya datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Simon Tuhan, Tuhan berkati keluarga besar Pak Simon. Biarlah melalui Pak Simon juga banyak keluarga-keluarga dimenangkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu ini ya Tuhan untuk terus Tuhan melayani banyak jiwa yang memerlukannya ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga besar Ibu Mirianti ya Tuhan. Suami, bahkan juga anak dan cucunya juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Yosia Tuhan. Tuhan berkati keluarga besarnya. Tuhan pakai Pak Yosia lebih lagi ya Tuhan. Tuhan pakai Pak Yosia di Bungo ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Santo dan keluarga. Biarlah Tuhan juga pakai Pak Santo lebih lagi ya Tuhan. Untuk membuka lahan dimanapun ya Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Pak Santo Tuhan untuk perjalanan misinya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Ramli dan juga keluarga besarnya. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan pakai Pak Ramli lebih lagi ya Tuhan. Dan juga di mana juga Pak Ramli sebagai panatua di Bungo, Tuhan pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di Bungo ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Dewi Santi, Tuhan berkati senantiasa keluarganya juga Tuhan. Tuhan pakai C. Dewi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Morin dan keluarga ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Joni Samuel dan keluarga besarnya. Tuhan pakai lebih lagi ya keluarga Joni ini Tuhan. Untuk menjadi berkat di mana-mana ya Bapak. Kami juga berdoa buat Ko Andri dan keluarga besarnya. Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Dan juga Bu Dorcas, kami juga berdoa Tuhan pakai Bu Dorcas lebih luar biasa lagi. Dan juga dimanapun dia pergi Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Kami juga berdoa buat Lucy Deni ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarga ini juga Tuhan. Tuhan pakai keluarga ini sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Along dan keluarga besarnya. Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Ros dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan juga pakai keluarga Ibu Ros Tuhan menjadikan saluran berkat dimanapun dia berada ya Bapak. Tuhan terus tambahkan hikmat atas Bu Ros untuk bisa membawa keluarganya lebih lagi ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Andi. Tuhan, dimanapun Pak Andi saat ini berada Tuhan, biarlah Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga kami berdoa buat Ibu Junior Megawati beserta anaknya Priscilla Mega Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan pakai keluarga ini lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Martina ya Tuhan. Tuhan berkati Martina, apapun pergumulannya Tuhan jamah dan Tuhan terus ada dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Alien, Ibu Ama Alien. Tuhan pakai Ama Alien ini juga Tuhan, jadi saluran berkat-Mu. Tuhan pakai Ama Alien juga Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Kojohan, Tuhan berkati senantiasa. Tuhan pakai Kojohan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa buat Ahok Lia Tuhan.
Tuhan pakai keluarga ini juga Tuhan menjadi saksimu atas keluarga-keluarga. Tuhan juga pakai keluarga ini juga Tuhan untuk menolong keluarga-keluarga yang lain juga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ko Ahai Tuhan, di mana saat ini dia berada, Tuhan juga pakai Ko Ahai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang terbaik atas Ko Ahai ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami di mana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah yang Maha Kasih itu, Engkau adalah yang baik, Engkau adalah yang benar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, supaya kami belajar berjalan di jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk semua kami yang sudah hadir dalam Koram Deo ini, kiranya berkat-Mu melimpah ya Bapa, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, nyata dalam hidup kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.